proses belajar tadi awal pendampingan sampai sampaikan bahwa mengucapkan terima kasih dengan terhadap semua pembelajaran yang telah dilaksanakan khususnya pada modul 2.1 yang adalah satu kaitan inisiasi kemarin. Kemudian di modul 2.2 kita kemarin belajar bersama tentang KSD. Saya ucapkan terima kasih dengan sudah berbiasa. Bu ini terkait yang pertama adalah feedback kita sama. Kemudian jangan sudah melakukan survei teman-teman, baik itu kepala sekolah, kemudian ke sejawat, kemudian ke siswa. Ada tiga responden dari 3 subjek. Nah, 2020 menurut panjenengan yang telah melaksanakan kegiatan asesmen kemarin, apa yang perlu ditingkatkan? Kemarin ada sekarang yang telah teman-teman atau siswa itu cantumkan itu, misalnya tentang ini masih ini. Itu menurut panjenengan apa yang perlu panjenengan tingkatkan dari siswa? Dari siswa kemarin tentang teman-teman anak atau refleksi masih belum bisa rutin saya laksanakan belum bisa setiap hari karena kadang itu kita terlalu asik dengan materi dengan kegiatan kita sehingga kalau sudah berapa ya sehingga refleksi itu belum bisa maksimal. Kadang masih anak-anak menggunakan bisa saja. Perlu saya tingkatkan. Selain itu, terus untuk anak-anak kadang masih kurang nyaman dengan pembelajaran. Maksudnya anak-anak itu kan kebanyakan ingin pembelajaran yang santai, Pak. Yang santai, terus misalnya diskusi seperti itu kan kalau tidak dipantau terus mereka itu saya masih cenderung kaku atau masih memantau anak-anak waktu diskusi itu, jadi anak-anak belum merasa nyaman sepenuhnya waktu diskusi kali ini. Itu masih perlu ditingkatkan lagi. Selanjutnya tentang untuk anak-anak pendampingan, untuk anak yang misalkan masih di bawah rata-rata lainnya, itu kan perlu pendampingan khusus. Jadi kalau di kelas itu saya belum bisa mendampingi secara maksimal. Saya kalau di kelas bisa mendampinginya secara umum dan secara kolektif, meskipun kadang kali satu-satu, tapi belum bisa maksimal lainnya. Masih perlu di luar jam mengajar dengan dalam belajar masih belum kurang bisa mengikuti pelajaran. Kemudian secara garis besar tadi kita sudah mendapatkan ini ya masalah misalnya entah kenal anak, kemudian rasa kurang nyaman pada pembelajaran dan pendampingan khusus. Ini sebenarnya saya lihat memang sudah berjalan, maksudnya gini ya melaksanakan kelas ini mungkin tidak sepenuhnya masih kurang, jadi mungkin ada sedikit perlu tambahan ya proses itu. Kalau misalnya pada pelaksanaan ini yang menjelaskan yang panjenengan itu kan untuk proses ini perbaikan siapa saja itu melakukan dari kepala sekolah atau dari pengawas atau itu. Mungkin saya memerlukan bantuan dari teman sejawat juga. Misalkan teman sejawat itu apabila teman kalau pelajaran IPA kan biasanya jam tertentu Pak Indra. Mungkin pada jam tertentu anak yang pemahamannya kurang itu saya bisa minta tolong untuk mendampingi. Jadi misalkan saya suruh ke kantor, terus dengan tugasnya itu dengan mendampingi teman sejawat. Sebelumnya saya rekod Pak Indra dengan teman tersebut, terus minta tolong untuk agar bisa menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu dengan kepala sekolah juga, mungkin dengan kepala sekolah nasihat-nasihatnya kepada anak supaya anak lebih semangat dalam mengikuti pelajaran meskipun menurutnya pelajaran itu masih sulit dan berat mereka jalani, tapi setidaknya apabila yang lebih semangat motivasi ibu kepala sekolah itu lanjut ada. Itu mungkin. Oke, itu saya ini sekarang itu dengan kepala sekolah kemarin terkait dengan melihat misalnya dari kepala sekolah menentukan apa karena sudah ternyata di kepala sekolah saya sudah bagus semuanya luar biasa. Kalau dari kepala sekolah mungkin tetap ada yang harus dikembangkan Pak Indra. Mungkin pada waktu anak-anak itu pelajaran atau memberikan tambahan pelajaran apabila
menurut jadwal itu masih kurang, kepala sekolah memberikan izin atau memberikan masukan bisa memberi tambahan di bulan saya ini dengan koordinasi dengan wali murid juga untuk evaluasi program. Oh, iya. Kalau untuk pembelajaran di kelas, itu kelas sekolah sudah bagus, tapi kadang kan kita yang merasa masih kita merasa masih kurang, terus ada keluhan seperti apa kita kan ke kepala sekolah kan, terus lebih mengaktifkan paguyuban kelas. Jadi apabila ada anak-anak yang perlu pendampingan khusus itu atau ada di kelas itu ada kejadian apa, itu bisa dilaporkan kepada wali kelas supaya paguyuban kelasnya itu aktif, hidup, dan ada komunikasi paling baik. Jadi kita bisa bekerja sama, tidak cuma dari pihak sekolah, dari guru saja. Murid bisa menjawab orang tua juga kalau di rumah menjawab bersama. Jadi orang tua tidak bisa menuntut dari sekolah, anak saya harus pandai seperti ini. Jadi harus ada kerjasama antara semua itu ya, semua komponen itu. Terakhir terkait dengan Jawa Tengah ini ada tulisan macam gitu. Misalnya di situ ada tentang kolaborasi atau teman sejawat. Tentang kolaborasi sebetulnya dari teman-teman, kalau yang masih muda yang mendukung sekali, kalau yang sudah sepuh itu yang ikut saja kalian. Ya, kalau sudah sepuh kan kebanyakan kalau diajak aktif atau mengerjakan sesuatu apa kan sudah mantu saja monggo seperti itu belinya. Ya intinya mereka mendukung setiap kegiatan yang saya lakukan, tapi seminim mungkin meninggalkan tugas utama sebagai guru. Dinamakan tetap murid sampai murid itu atau tidak ada yang mendampingi. Artinya ini dari usaha teman-teman itu kemarin saya lihat memang sudah ini ya, panjenengan itu memberikan dampak kepada siswa tapi kepada lingkungan. Jadi teman-teman kemarin juga sudah melihat panjenengan itu memiliki perubahan kepada lingkungan sekolah. Kemudian siswa itu terlihat senang. Di situ kan ada indikator senang tidak dengan mata pelajaran yang diuji. Itu kemarin saya lihat kita juga sampun senang. Jadi saya cuma konfirmasi bagaimana kalau panjenengan dengan itu. Memang itu sudah sesuai dengan yang teman-teman itu tuliskan sesuatu tulisan atau menurut panjenengan oh ini tuh menurut saya itu masih belum, tapi teman-teman nilainya terlalu bagus atau justru oh teman-teman nilainya terlalu jelek ya seperti apa? Kalau menurut saya teman-teman tuh penilaiannya sudah sesuai dengan saya, sudah bagus, tapi kalau saya sendiri ya masih tetap perlu ditingkatkan lagi Pak Rendra, belum maksimal. Masih perlu ditingkatkan lagi, perlu banyak belajar lagi. Tapi dengan sudah ini ya tadi dari konfirmasi dengan sudah bahwa ternyata permasalahan dan solusinya itu sudah ada. Tadi siswa juga menyampaikan misalnya tentang refleksi, kemudian masih kurang nyaman, ternyata dengan itu dari permasalahan yang ada itu sudah tahu solusinya, misalnya dari teman sejawat, kepala sekolah. Hanya saja mungkin waktunya masih liburan. Mungkin nanti setelah pasal liburan, harapan kita bersama apa yang dengan ini idenya ini menjadi sebuah pelaksanaan. Karena percuma kalau ide itu tanpa action gitu. Ini menjadi sebuah luar biasa. Karena ternyata sudah paham lagi. PR itu kan paham masalah dan solusinya gitu. Artinya panjenengan sudah paham masalah yang ada di kelas dan karena itu kemudian sudah tahu solusinya. Ini kursus untuk 3 minggu. Sekarang kita masuk ke Bagja. Di Bagja itu kita kemarin kan sudah dari modul. Kita kemarin kan belajar terkait dengan modul KSD sama diferensiasi. Kemarin diferensiasi sudah kita bahas di percakapan sebelumnya, tapi saya ingin mengulang di sini dari modul 2.1 sama 2.2 khususnya pembelajaran apa yang sudah panjenengan itu lakukan khususnya untuk program di kelas ngajar. Mungkin dari KSD 2, dari KSD 2 ini yang sudah panjenengan lakukan di kelas ngajar di dalam. Karena ini kondisinya masih liburan ya Pak Rendra. Ternyata setelah saya mempelajari modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional itu, kita sebetulnya pembelajaran selama ini saya lakukan itu sudah mengandung unsur dari KSD Pak Rendra. Cuma karena kemarin kita belum mendapatkan materinya, jadi kita belum paham data yang masuk dengan kesadaran diri, data yang manajemen lingkungan. Tapi ternyata setelah kita belajar, kita bisa memahami ternyata kita sudah melaksanakan untuk yang namanya KSD. Ya, KSD. Yang mungkin belum semuanya, belum bisa 5-5-nya Pak Rendra, tapi misalnya
ada 2, ada 3 seperti itu sudah pernah dilakukan. Rencananya kajian ke depan kan kita masih muda. Kalau aku masuk nanti anak-anak itu proses pembelajaran itu pembelajaran mau kajian lakukan itu seperti apa khususnya untuk KSD? Untuk pembelajarannya mungkin gabungan dari KSD sama berdiferensiasi ya Pak. Gimana? Anak-anak nanti kegiatannya bisa awal itu mengamati video ataupun gambar-gambar ataupun bacaan. Setelah itu anak-anak kan sudah dikelompokkan sesuai dengan tingkatan kemampuannya Pak Indra. Jadi nanti produk yang dihasilkan itu sesuai dengan kelompok-kelompok itu tadi. Ada yang saya lihat kemarin itu produknya bisa berupa poster atau diagram untuk kelompok yang pertama, terus yang kelompok kedua berupa puisi atau lagu, yang kelompok ketiga ini bermain peran, jadi bisa berupa membuat drama, jadi anak berpasangan seperti itu. Terus untuk yang menulis itu membuat teksnya, teks drama tanpa peralihan saja, terus bermain peran. Selanjutnya menyanyi tadi bisa lagu, bisa puisi, terus yang satunya poster atau diagram. Oke, artinya itu sudah punya rencana proses pembelajaran ke depan terkait dengan KSD sama diferensiasi. Sudah, ini yang saya kemarin kirim di LS, nanti ketika anak masuk bisa dilakukan. Kemudian harapan panjenengan setelah melakukan pembelajaran KSD ini, anak-anak itu mampu seperti apa? Misalnya ini saya analogikan kalau anak-anak itu belajar matematika, berhitung misalnya, anak kan harapannya bisa berhitung dengan lancarnya dari PSI atau KSD serta diferensiasi tadi. Harapannya panjenengan setelah melaksanakan proses pembelajaran ini, anak-anak itu mampu seperti apa? Anak-anak mampu misalkan berhitung ya Pak Indra. Anak-anak itu bisa mengenali kemampuannya, mengenali emosinya. Oh saya itu sudah bisa di materi apa, berhitung yang bagaimana, atau tingkatan angkanya seberapa, seperti itu. Anak-anak bisa mengenali dirinya, paham dengan kemampuannya. Untuk yang kesadaran diri, terus untuk yang manajemen diri, anak-anak bisa mengelola emosi dan menyesuaikan dengan waktu serta tingkat kesulitan-kesulitan yang ada di materi tersebut. Terus untuk yang kesadaran sosial, anak-anak bisa berinteraksi dengan temannya, misalkan teman satu tim atau satu kelompok. Jadi mereka bisa berkolaborasi dalam kelompok tersebut untuk menyelesaikan misalkan soal-soal yang berkaitan. Nanti dalam KSD tadi dampaknya, harapannya yang sudah diperjalan. Ada di RPP itu. Nanti gini, RPP-nya itu panjangan foto dari atas sama seperti ini. Nanti nanti kita fotokan ini. Lihat terus ini dengan apa sih? Kita perlu buka sampai dengan terus dari atas. Artinya ini sudah ada. Ya, jadi semua yang kita lakukan. Ini kumpulkan ada Pak, mereka belum saya kumpulkan. Kemarin kumpulkannya menurut saya nanti ini aja dengan foto di atas. Yang ini foto itu kan untuk meng-cross check antara kemarin kan jenengan mengisi visioner ini. Saya cuma melihat antara yang diisi ini sama yang jenengan isi sama atau beda. Aku kesannya jenengan wabi apa seperti itu. Tapi belum dibuat tengahnya. Jadi cuma apa namanya? Ya dari depan ini dengan jenengan dengan awal jenengan. Ini sudah ini adalah untuk apa namanya? 360. Nanti 360-nya sendiri-sendiri ada sisa sendiri apa saja satu. Daripada berarti nggak usah saya bukan Pak. Terus percaya teman-teman kemarin itu kan gini tuh, nah awalnya itu PP itu belum selesai mungkin aku dengan PI belum diisi mungkin gini Bu, kemarin itu kan teman-teman itu sudah terus memang itu pulau itu kan proses aja cuma kita percaya saya pulau ningali mas ini sama masuk ada yang dihapus teman-teman dihapus jadi cuma untuk memproses aja tapi ya percaya itu jadi nanti ini ya gimana ya atau mungkin itu juga saya bawa ya. Yang 30 dengan stone. Tapi jangan foto kado aja. Atau jangan bawa aja nanti kalau SPI. Ini itu terkait dengan apa madu. Memang kalau itu ini terakhir terkait dengan baca. Di kemarin kita sudah membahas terkait dengan baca itu terkait dengan perubahan. Kemarin programnya atau itu telah melakukan apa semenjak pola rencana baca itu kan kita ada jeda yang sudah terjadi, ada yang sudah dilaksanakan di lingkungan pembelajaran, di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas dan seterusnya itu apa yang telah dilaksanakan dan
menerapkan metode belajar itu pada perubahan di bagaimana? Untuk belajar kemarin kan yang pertanyaan itu ya. Yang pertama kan pertanyaan. Saya kemarin pertanyaan bagaimana cara membiasakan praktik berarti dalam melaksanakan sholat jamaah zuhur. Kemarin sebelum liburan kan sudah masih sempat ada waktu sedikit bertanya itu, jadi melakukan observasi perilaku, terus melakukan diskusi dengan kepala teman, terus mencari referensi dan praktik baik cara membiasakan berpraktik dalam melaksanakan sholat jamaah zuhur. Ternyata setelah dilakukan dan diamati, anak-anak itu bisa tertib itu kalau ada pengawasan. Jadi perlu dibuat tiket untuk tiket. Ada tiket yang harus surat kumpul sama pelaku. Tiket itu tidak harus dari kita dulu. Jadi tiket itu bisa dari anak lainnya. Seperti itu yang saya lihat dari pengalaman kemarin sebelum liburan. Jadi anak-anak itu kalau tidak ada yang tiket itu nggak karuan. Ya dilaksanakan, tapi proses ke arah tertib itu luar sekali Pak Lenda. Meskipun ada gurunya itu kan anak-anak dia masih memandang Pak Kaya dengan Bu siapa itu, mereka masih dalam mindsetnya tidak sama antara guru satu dengan guru yang lain itu. Jadi saya mungkin nanti setelah masuk itu ada tiket. Memang kemarin sudah ada tiket dari Bapak Ibu, tapi kan masih tiket untuk imam. Kalau ini jenengan melihat keberhasilan dari rank 1 sampai 100 katakan sampai 10 gitu aja. Itu menurut jenengan kita dalam tahap berapa jenengan merasakan keberhasilan dari program yang telah jenengan lakukan? 9 atau 10 malah. Kalau rekan-rekan teman-teman PTK itu masuk semua itu bisa mencapai nilai 8 atau tidak. Tapi kalau saja kegiatan itu mungkin masih 7. Tidak apa-apa, namanya proses. Ya, kita memang perlu sekali berkolaborasi kalau di sekolah Indonesia, kita berjalan sendiri. Jadi tidak bisa istilah yang dia bisa PKD. Kemudian artinya tadi sudah menemukan solusi juga, nanti selain tiket imam juga dilaksanakan tiket pengawasan. Itu terkait dengan itu sudah oke. Dua nanti sudah luar biasa pada jawabnya. Kemudian terkait dengan bimbingan juga sudah ditemukan peta masalah. Di P3 itu sebenarnya juga di yang konsep terkait dengan kegiatan nanti akan berbeda dengan kegiatan yang selanjutnya. Kegiatan selanjutnya nanti mungkin ada juga mengajar di kelas, mengajar di kelas. Kalau mungkin ya harusnya itu kan 1 jam pelajaran, tapi kalau nanti mungkin akan di monggo misalnya karena itu terlalu lama ya saya melakukan yang poin-poinnya saja. Tetapi paling tidak bisa nanti buat setengah yang anak itu sudah terjadi. Iya. Jadi kalau nanti mungkin pas di bidang keempat nanti melihat prosesnya akan jadi seperti apa di kelas awal diperbolehkan. Kalau diperbolehkan ada masuk. Ini terkait dengan kerja, terkait dengan kerja. Bu terkait dengan yang terakhir RPP sudah sangat disiapkan. Jadi ini RPP ya, RPP yang harusnya bagi nanti untuk ujian yang tadi nanti yang lagi sudah yang sempurna. Jadi artinya kalau ini sudah ada itu ini kan sudah dicetak juga. Kalau ini dalam bentuk file itu kan belum dilaksanakan. Ini kalau sudah dibuat ini siap tempur gitu. Kemudian terkait dengan deposito yang ada nanti sudah nanti sekitar 1 bulan lagi pelaksanaan. Kemudian pulau nanti uang RPP ini soft file nanti dapat kalau tinggal nanti kalau sudah oke artinya mungkin mengandung KS-nya sudah ada ini berarti saya lebih bukan cuma kita kan sama-sama share belajar nanti belajar di belajar untuk melihat karena sama-sama kelas nanti supaya apa yang kita harapkan pada tidak itu anak itu kelas itu juga semakin lebih baik. Itu terkait dengan LPP. Kemudian nanti observasinya dengan pelajaran. Nanti sih terkait nanti. Jadi nanti untuk pertama observasinya nanti kalau jadwalkan insya Allah nanti semuanya tetap bersih. Yang jadi masalah itu sebenarnya yang atas seperti tenis karena ini kan kepala sekolah. Jadi kalau saya mengajar itu ya harus komunikasi dengan menyesuaikan jadwal dengan durasinya. Kalau yang sudah
Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu yang panjang berikan. Mohon maaf jika hanya di sini bertanya jawabkan tadi walaupun ada panjangan, tapi harapan apa yang kita sharingkan ini menjadi sebuah pembelajaran bersama. Panjangan ketika keluar dari hidup ini menjadi yang luar biasa. Terima kasih. Jadi kalau ucapan terima kasih mewakili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.